Dalam sistem pemilu, terdapat dua konsep yang memainkan peran penting terhadap representasi politik, yaitu konsep tentang district magnitude dan juga threshold. Kedua komponen ini berpengaruh secara langsung terhadap tingkat disproporsionalitas, yakni sejauh mana distribusi kursi di parlemen dibandingkan dengan distribusi suara pemilih. Dan kedua komponen ini juga berpengaruh terhadap sistem kepartean, yang ini terkait dengan jumlah partai dan juga keberagaman partai. Pertama-tama saya akan berbicara tentang district magnitude atau besaran dapil. Jadi, besaran dapil ini adalah jumlah kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan. Apabila jumlah kursi yang diperebutkan itu banyak, chance dari partai-partai kecil ini semakin gede untuk meraih kursi tersebut. Dan ini juga memungkinkan tingkat disproporsionalitas yang tinggi, karena distribusi suara ini akan sebanding dengan distribusi kursi yang ada di parlemen. Sebaliknya, apabila distrik magnitudenya kecil, ini hanya menguntungkan partai-partai besar, dan bisa saja ini membuat sistem kepartean yang partai ataupun partai tunggal. Dan pastinya ini membuat distribusi suara pemilih ini tidak sebanding dengan distribusi kursi di parlemen, sehingga ini membuat tingkat disproporsionalitasnya itu rendah. Saya lanjutkan lagi ke konsep threshold. Threshold adalah syarat minimum suara nasional yang harus dicapai oleh suatu partai untuk bisa masuk ke parlemen. Semakin tinggi syaratnya, ini membuat partai-partai kecil ini kesusahan untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Dan ini membuat sistem partean menjadi dua partai atau bahkan bisa partai tunggal. Nah, selain itu, threshold yang tinggi juga membuat tingkat disproporsionalitas yang rendah. Namun sebaliknya, threshold yang rendah ini memungkinkan partai-partai kecil ini untuk bisa masuk ke parlemen, sehingga threshold yang rendah ini memungkinkan sistem kepartean yang multipartai, dan juga membuat tingkat disproporsionalitasnya yang lebih tinggi dibandingkan threshold yang rendah. Namun apabila thresholdnya ini terlalu rendah, ini memungkinkan adanya fragmentasi sistem kepartean. Nah, dalam menghitung tingkat disproporsionalitas, terdapat salah satu indeks yang cukup populer dan digunakan oleh banyak pihak di dunia ini, yaitu indeks Gallagher. Indeks Gallagher ini menghitung selisih persentase suara dengan persentase kursi, kemudian dijumlahkan dan dikuadratkan lalu diakar. Nah, range dari hasil indeks ini adalah 0 sampai 100. Nah, kapan indeks ini bisa dinyatakan sebagai indeks yang proporsional? Itu ketika suara atau indeksnya itu di range 2 sampai 5. Sekian tentang indeks disproporsionalitas. Lanjut ke indeks sistem kepartean. Nah, dalam indeks sistem kepartean ini terdapat konsep effective number of party. Nah, effective number of party ini merupakan indeks yang menilai jumlah partai dan juga seberapa banyak partai yang berpengaruh terhadap suatu sistem pemilu. Nah, rumusnya indeks effective number of party ini adalah 1 dibanding dengan proporsi suara, jumlah sigma dari proporsi suara yang dikuadratkan, atau bisa juga rumusnya itu 1 per sigma dari proporsi kursi yang dikuadratkan. Begitu. Sekian dan terima kasih.